Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan Fitria Bagi Jalil dari LPM Jawa Barat akan menjelaskan bagaimana tahapan pembuatan bahan ajar berbasis digital dengan menggunakan iPad. Seperti kita ketahui bahwa proses pengembangan iPad dapat dilakukan dengan mudah jika materi bahan ajar sudah dibuat dalam format Word. Oke, kita buka format Word yang tadinya. Ada 3 tahapan dalam mengembangkan iPad. Yang pertama adalah lakukan konversi Word ke dalam HTML. Namun sebelum kita akan konversikan Word ke bentuk file HTML, sebaiknya kita rubah dulu semua pengaturan layout, baik itu gambar, tabel, ataupun rumus, ke dalam bentuk gambar. Kemudian, jadikan inline with text. Caranya, klik kanan gambar tersebut, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih inline with text. Begitu selanjutnya, setiap gambar dalam konten bahan ajar kita ubah menjadi format inline with text seperti tadi. Klik kanan, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih inline with text. Setelah itu kita periksa apakah teks-teks tersebut tidak terlalu panjang dan jarak antara satu dengan lainnya tidak terlalu jauh. Setelah itu yakin, baru kita lakukan pengubahan atau konversi dari file Word, file dokumen, ke dalam file HTML, yaitu dengan cara save as. Kemudian tipenya kita rubah, pilih web page filter, kemudian save. Saving syllabus. Word is this format web page filter will remove of this specific text. Jika ada pertanyaan seperti itu, do you want to save the format in this format? Kita pilih yes. Tahapan yang kedua yaitu mengolah ebook tersebut di aplikasi Sigil. Kita buka aplikasi Sigilnya. Oke. Setelah itu kita panggil, memilih dengan klik open file HTML yang sudah kita tadi konversikan dari Word ke bentuk HTML. Kita buka, kemudian kita cek apakah ada gambar yang hilang atau teks yang terlalu panjang atau teks yang tidak beraturan. Oke. Setelah itu, dalam
di dalam suatu buku digital atau suatu buku, biasanya kita selalu memberi identitas pada buku tersebut. Pada aplikasi Sikil, kita dapat melakukannya dengan cara klik Tools, kemudian pilih Metadata Editor. Di situ tersedia title, author, dan add basic lainnya untuk menambah properti atau keterangan dalam suatu buku. Misalkan titelnya kita masukkan. Untuk author adalah pengarangnya. Kemudian kita menambahkan add basic untuk menambahkan properti lainnya, misalkan bahasanya kita menggunakan keterangan bahasa dalam buku tersebut adalah menggunakan bahasa Indonesia. Add basic lagi, misalkan publishernya oke. Setelah itu kita klik OK. Kemudian dalam suatu buku biasanya ada covernya. Covernya itu kita bisa siapkan dengan cara siapkan terlebih dahulu file gambar yang akan kita gunakan sebagai halaman sampul. Caranya yaitu dengan cara kita pilih Tools, kemudian Add Cover, panggil cover yang sudah kita buat. Setelah itu, setelah cover kita buat, cover depan kita buat, kita dapat membuatkan daftar isi. Caranya dengan cara tempatkan kursor di kalimat atau subtopik dari topik yang akan atau tema yang akan kita bahas. Kemudian pilih heading 1 ini sebagai yang akan nanti kita tampilkan di daftar isi. Untuk topik selanjutnya kita bisa pilih H2, subtopik lagi, kemudian selanjutnya kita H3 dan seterusnya. Agar tampil di sebelah kanannya, kemudian kita pilih Tools, kemudian kita pilih Table of Content dan pilih Generate Table of Content. Oke. Nah, setelah itu kita akan menampilkan daftar isi ini ke dalam format XHTML, itu dengan cara Tools, Table of Content, pilih Create HTML Table of Content. Kita ubah menjadi susunannya biasanya cover dulu, kemudian daftar isi, kemudian isi dari bahan ajar yang akan kita buatkan dalam ebook. Selanjutnya adalah di dalam electronic book kita bisa menambahkan file multimedia, baik itu bentuk video atau MP3 ataupun MP4. Untuk musik MP3 dan video MP4. Caranya itu insert file,
kemudian pilih video yang akan kita tampilkan. Sudah kemudian kita juga dapat menambahkan sampul belakang, itu dengan cara yang sama tadi, add cover ya. Setelah selesai, kita save, maka file tadi yang tadi dia bentuk yang bentuk HTML akan berubah menjadi EPUB. Nah, agar EPUB ini dapat dibaca, salah satunya saya menggunakan Google Chrome. Di Google Chrome ini kita install Radium-nya, tapi ini harus koneksi internet ya. Oke. Pada saat install diperlukan koneksi internet. Kemudian kita tambahkan, kita baca file yang berbentuk EPUB tadi dengan mengklik Add to Library, kemudian pilih From Local File, choose File yang bentuk EPUB tadi, kemudian open. Kita buka detailsnya, kita coba baca. Nah, ini cover yang tadi kita buat, dan isinya daftar isi. Kita bisa klik dari sini, misalkan kita ingin membuka tayangan video SFPMI tersebut, kita tekan. Oke, videonya sudah berjalan. Kita bisa membuka halaman selanjutnya. Nah, inilah cara membuat bahan ajar berbasis digital dengan menggunakan EPUB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.